Kota Jayapura, kota terbesar di tanah Papua. Ada banyak perusahaan beroperasi di kota ini, mulai dari BUMN, BUMD, dan berbagai perusahaan swasta. Setiap bulan, perusahaan-perusahaan ini membayar gaji karyawannya senilai ratusan miliar rupiah akumulatif. Wow. Nah, seberapa besar persentase tenaga kerja asli Papua yang memperoleh manfaat? Menyedihkan, angkanya tidak mencapai 15%. Kenapa menyedihkan? Karena upah minimum Papua 2023 adalah 3,8 juta rupiah. Yaitu bukan angka yang fantastis di kota dengan biaya hidup paling tinggi se-Indonesia Raya ini. Tapi, dengan menerima gaji bulanan yang rutin dibayar sepanjang tahun, itu akan meningkatkan nilai dari seorang anak Papua usia produktif. Itu bernilai bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Jika ada lebih banyak tenaga kerja Papua terserap, maka itu akan meningkatkan pendapatan per kapita dari masyarakat asli Papua. Itu akan berdampak pada peningkatan indeks kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan. Di waktu yang sama itu akan menekan angka kejahatan, penyalahgunaan miras dan narkoba, kehamilan di luar nikah, kecelakaan, dan kematian dini. Tapi, kenapa banyak perusahaan nampaknya enggan mempekerjakan tenaga kerja asli Papua? Apa yang bisa dilakukan seorang anak Papua untuk meningkatkan kualitas dirinya atau nilai jualnya? Dan apa peran pemerintah kota dan kabupaten dalam hal ini dinas terkait? Banyak perusahaan di Papua, tapi sayangnya hanya sedikit tenaga kerja orang asli Papua yang terserap. Sebenarnya pemerintah melalui dinas terkait sudah meminta kepada perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak anak muda Papua. Tapi ada hal-hal yang menyebabkan perusahaan mempertimbangkan lagi hal itu. Antara lain kedisiplinan dan attitude dari SDM lokal. Maka berikut ini adalah 6 hal yang kalian adik-adik perlu upayakan agar kalian lebih terserap di pasar ketenaga kerjaan di tanah Papua, di kampus tempat sendiri. 6 hal itu adalah PAPEDA. Yang pertama, P, persistence. Persistence artinya semangat yang gigih, upaya tak kenal lelah, dan tidak gampang menyerah. Coba kalian buat lamaran dan CV yang banyak. Lengkapi berkas yang biasa diminta oleh perusahaan. Antar lamarannya kemana-mana. Setia menunggu panggilan pekerjaan. Kalau kalian dihubungi untuk diwawancarai, segera datang dan bersikap baik. Persiapkan diri kalian untuk wawancara itu. Melakukan itu dengan rajin sudah membuka peluang bagi kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, A, attitude. Kalau kalian sudah diterima bekerja, ingat, jangan cepat tersinggung di tempat kerja. Sabar, jangan emosi, jangan cepat marah kalau tidak suka dengan sesuatu, aturan, atau dengan seseorang. Jangan lampiaskan emosi dengan minum, mabuk, ribut, atau meninggalkan pekerjaan. Yang ketiga, B, personal management. Mengatur diri dengan baik dalam hal keuangan, waktu, pertemanan, dan lain-lain. Agar kalian bisa selalu punya ongkos untuk pergi bekerja sepanjang bulan. Supaya kalian tidak bangun dan masuk kerja terlambat karena nongkrong dengan teman-teman sampai hampir pagi. Nah, supaya kalian tidak baku ajak berangkat, padahal ini bukan saatnya liburan. Yang keempat, E, ethos. Ethos adalah pola kerja yang terbentuk karena kebiasaan baik. Kalau kalian sudah punya pola kerja dan kebiasaan hidup yang mendukung aktivitas kerja, pekerjaan akan lebih kalian nikmati dan kalian akan lebih mudah bertahan di tempat itu. Yang kelima, D, disiplin. Menjaga pola yang sudah terbentuk itu tidak mudah. Masuk kerja tepat waktu, tidak hilang-hilang, tetap bekerja sampai jam pulang, absen tidak bolong-bolong. Kalau dikasih tugas, selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Yang keenam, A, appearance atau penampilan. Berpakaianlah dengan rapi, menjaga kebersihan tubuh. Mungkin gigi tidak merah, menggunakan deodoran atau parfum. Bagi pria bagus tidak berjanggut, pangkas rambut yang rapi. Penampilan yang baik tidak hanya menyenangkan untuk dilihat orang lain, tapi itu juga bikin kalian lebih percaya diri dan semangat, ya. Papeda adalah makanan khas orang Papua. Jadikan juga papeda yang sudah kita bahas tadi sebagai ciri khas SDM orang asli Papua.